Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Aku tidak mau membohongi dirimu. Tuhan tidak selalu berpihak pada kelompok mayoritas. Demikian juga Tuhan tidak mendukung tentara yang lebih besar, melainkan yang didukung adalah tentara yang lebih profesional. Yang penting engkau benar saja, wahai kekasihku. Tidak perlu mencari dukungan orang banyak supaya mendapat pertolongan Tuhan. Manusia pada umumnya selalu melekat dengan impian dan angan-angan. Karena sesungguhnya manusia itu takut untuk melihat realita yang sebenarnya. Yang penting, bangunlah keberanianmu untuk melihat kenyataan. Jangan melarikan diri, bersembunyi di balik angan-angan. Mengapa engkau memiliki pribadi yang membosankan? Jangan engkau salahkan siapapun, wahai kekasih. Karena kesalahan yang sesungguhnya datang dari dirimu sendiri. Yaitu dikarenakan engkau terlalu banyak bercerita tentang apa saja yang engkau lihat, yang engkau dengar, dan apa saja yang engkau rasakan. Sampai yang tidak penting engkau ceritakan semua. Adapun sikap bapakmu yang sangat keras, sebabnya karena beliau terlalu tegas menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Adapun ibumu yang selalu bersedih hati adalah karena ibumu terlalu bijaksana sehingga terlalu banyak pertimbangan. Adapun kekasihmu yang pergi dan tidak pernah kembali adalah karena kepribadianmu yang membosankan. Sebabnya sudah kuterangkan. Sengaja aku ingin bicara bersamamu secara terbuka, tanpa basa-basi. Aku tidak takut engkau merasa tersinggung, yang menyebabkan engkau punya kepribadian yang membosankan. Bukan karena parasmu yang tidak cantik. Malah justru aku ingin berkata, jujur, engkau sangat terlalu cantik jelita. Kelemahanmu karena tidak mampu membangun komunikasi yang produktif. Jadi, segera, sekas saja air matamu, belajarlah tersenyum. Air mata itu bahasa kesedihan yang tidak bersuara. Silakan engkau berbicara dan silakan engkau bersuara. Hanya saja berdasarkan skala prioritas. Yang kau bicarakan yang penting-penting saja. Apa yang kukatakan sekarang menyalahkan dirimu dan membongkar kelemahanmu hanyalah sebagai pembelajaran saja. Selanjutnya harus engkau lakukan sendiri, yaitu engkau harus berani menyalahkan dirimu sendiri. Ketika engkau sudah mampu menyalahkan dirimu sendiri, berarti engkau termaksud orang yang sukses
mengarungi kehidupan di dunia ini dengan baik. Nanti, setelah engkau berani membuka keburukan dirimu sendiri, selanjutnya engkau harus belajar untuk membuka keburukan-keburukan masyarakatmu. Karena ketidakpedulian kita terhadap keburukan-keburukan yang berkembang di masyarakat nanti akan berlanjut kepada satu akibat yang pasti. Kita akan dipimpin oleh orang yang jahat untuk membangun kepribadian yang menyenangkan. Pertama-tama, engkau harus mengenali dirimu sendiri dengan benar. Jangan diakumulasikan dengan sanjungan-sanjungan orang lain terhadap dirimu. Secara subjektif, dapat aku simpulkan juga, mungkin sebabnya engkau tidak disukai orang, wahai kekasih, adalah karena engkau terlalu berani selalu mengatakan yang benar. Cobalah sejak sekarang, wahai kekasih, belajar untuk berdiri di tengah, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Dalam masyarakat juga sangat tidak baik ada kelompok miskin yang berlebihan hingga menjadi papa. Buat makan saja tidak ada. Lalu ada kelompok kaya yang berlebihan dengan gaya hidup mewah di luar batas kewajaran. Keduanya berbahaya, dapat menghancurkan sendi-sendi masyarakat. Nanti semuanya akan meluncur secara alami. Tidak perlu dibuat-buat. Orang yang bijak akan berkata-kata karena ada yang perlu dikatakan. Orang dungu berkata-kata hanya karena ada keinginan untuk berkata. Orang yang hatinya baik tidak perlu dibuatkan undang-undang dan peraturan untuk mengatur sepak terjang mereka supaya baik dan bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang hatinya jahat akan selalu dapat menemukan modus operandi yang jauh lebih canggih dari undang-undang dan peraturan untuk melancarkan kejahatan-kejahatan. Demikian pula selanjutnya, wahai kekasihku, berbagai macam pengetahuan seperti human, relation, dan public communication dan lain sebagainya yang diajarkan dengan paksaan nanti pasti tidak dapat memberikan pengaruh terhadap logika. Seperti peperangan di alam dunia ini tidak akan pernah berhenti selama kehidupan masih berlangsung. Seperti halnya pertempuran di dalam diri kita antara akal, ruh, nafsu tidak pernah berakhir. Nanti di penghujungnya, wahai kekasih, orang yang menyaksikan peperangan di dunia berakhir hanya orang-orang yang sudah mati di medan pertempuran. Orang yang berakal sehat, wahai kekasih, selalu menunggu dengan sabar peluang-peluang yang akan datang. Tetapi orang jenius sifatnya selalu meragukan. Sedangkan orang yang otaknya bodoh selalu menegaskan dan meyakinkan secara membabi buta. Untuk itu, sejak sekarang, engkau perlu segera mengaktifkan akal budimu untuk melakukan dialog internal. Karena walau bagaimanapun, sesungguhnya berpikir itu sebenarnya adalah mengaktifkan dialog antara hati dan otak. Dengan wajahmu yang cantik jelita, ditambah dengan otakmu yang cemerlang, wahai kekasihku, engkau akan menjadi perempuan yang sangat
luar biasa. Mengapa aku sampai berani mempertaruhkan seperti ini? Wahai kekasih, otak yang bodoh bisa dididik menjadi pintar, tetapi wajah yang tidak cantik susah untuk dibuat cantik. Memang tidak sulit, wahai kekasihku. Sangat mudah sekali engkau dapat hidup di tengah masyarakat ketika engkau mampu mengikuti apa yang diinginkan oleh orang lain. Demikian juga engkau dapat merasa nyaman dengan mudah hidup menyendiri ketika engkau mampu mengikuti apa yang diinginkan oleh dirimu sendiri. Namun, manusia yang agung adalah manusia yang mampu mengendalikan kemerdekaan berpikirnya dengan semangat membaca di tengah hiruk pikuk dunia ini. Aku dapat membedakan, wahai kekasih, antara orang yang otaknya goblok dengan orang yang otaknya cerdas. Ciri orang yang otaknya goblok biasanya banyak ngomong tentang hal-hal yang tidak penting dan banyak menyampaikan berita yang tidak pernah diminta. Oleh karena itu, pikirkan dulu yang matang. Setelah itu, baru silakan engkau boleh berbicara. Kemudian, bila engkau mau, silakan engkau lakukan. Kemudian jangan terlalu cepat marah. Segala sesuatu di dunia ini sangat cepat berubah. Nanti di penghujungnya engkau akan kecewa. Fasilitas kehidupan dunia yang sangat berlimpah ruah, di samping kita nikmati dan kita manfaatkan, tidak dapat dihindari. Otak kita terus menjalar sendiri, mencari makna yang sejati dari kehidupan ini. Berbagai macam latihan yang kita paksakan terhadap jasad kita, baik senam maupun berbagai bentuk olahraga yang lain, tidak akan mengganggu stabilitas fisik kita. Akan tetapi, ilmu pengetahuan yang dipaksakan, maka sama sekali tidak akan melekat di dalam otak kita. Aku tidak akan memaksa dirimu pintar, tetapi aku hanya dapat mendorong semangat untuk rajin belajar dan melatih diri. Engkau harus pintar sendiri tanpa paksaan dari siapapun. Itu pun bila engkau mau. Mendengar uraianku, engkau selalu mengangguk-angguk. Aku yakin engkau sama sekali tidak tersinggung atau sakit hati. Selanjutnya, aku anjurkan engkau untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi swasta juga tidak mengapa. Sebaiknya ambil jurusan filsafat saja. Saranku kemudian, biar pinter ngomong. Sanggahmu mendadak seketika. Tidak sempat kujawab. Hanya ada sesuatu yang lucu, sehingga menyebabkan aku ingin tertawa. Kalau aku harus kuliah dulu, lalu kapan kita akan kawin? Pertanyaan yang polos tiba-tiba meluncur dari mulutmu. Nikah jalan, kuliah pun jalan. Jawabku singkat. Maksudmu nikah siri? Tanyamu penasaran. Nikah resmi lah. Jawabku singkat. Lalu kujelaskan bahwa untuk melanjutkan di perguruan tinggi tidak ada larangan menikah, kecuali
di perguruan tinggi khusus seperti Akpol dan Akabri. Di tengah kita sedang membicarakan rencana pernikahan dengan ibu dan bapak, tiba-tiba nyelonong pertanyaan. Setelah kita menikah, kemudian aku kuliah lagi. Lalu, siapa nanti yang ngurusin suamiku? Cari pembantu. Jawab ibumu spontan. Tidak boleh cantik. Tidak boleh cantik. Selamu sekonyong-konyong, menyebabkan ibumu tertawa terbahak-bahak. Mengenai mas kawin telah disepakati bersama. Tidak usah berlebihan. Yang penting hanya untuk memenuhi persyaratan pernikahan saja, yaitu gelang emas seberat 20 gram dan uang kontan 2.500.000. Setelah semuanya disepakati bersama, lalu aku pun permisi pulang. Tetapi di tengah engkau mengantarku sampai pintu gerbang, engkau meminta waktu untuk pertemuan di sebuah kafe di pinggir laut yang biasa dijadikan tempat pertemuan rutin. Setelah 2 cangkir kopi dihidangkan di atas meja, lalu engkau mulai membuka pembicaraan. Nampaknya sangat serius. Ya, nampaknya sangat serius sekali. Karena engkau mengkerutkan keningmu berulang-ulang. Engkau benar-benar seorang lelaki yang sangat jujur. You are really perfect gentleman. Engkau katakan seperti itu. Dengan bibirmu yang bergetar, yang kau tutupi dengan secangkir kopi, yang kau angkat di depan mulut. Apa yang hendak engkau sampaikan? Silakan. Kudorong engkau untuk menyampaikan isi hati. Karena engkau terlalu sangat jujur sekali. Sehingga aku tidak punya keberanian untuk membohongi dirimu. Engkau melanjutkan pembicaraan dengan penuh hati-hati. Silakan, lanjutkan, kataku lagi. Aku sudah hamil 2 bulan. Aku diperkosa oleh orang yang pernah aku cintai. Sekarang entah kabur kemana. Aku dibuat tidak berdaya. Untuk melapor juga rasanya malu. Sekarang, engkau bebas memilih. Aku tidak mau membohongi dirimu. Engkau boleh membatalkan rencana pernikahan kita. Dan aku pasti menerima dengan segala senang hati. Setelah itu, engkau pergi meninggalkan aku di kafe sendirian, tanpa salam dan tanpa permisi. Dan seketika itu, aku merasakan pandangan mataku berkunang-kunang. Sambil mengamati engkau berjalan, semakin menjauh. Sampai akhirnya, menghilang dari pandangan mata. Indramayu, 6 Maret 2023. Aku tidak ingin membohongi diri. Karya Abdul Syakur Yasin. Terima kasih.